Mohon maaf, Bapak kembali ke MKR. Saya keluarkan ya. Jangan gitu, Pak. KPK. Pak, kita keluar juga, Pak. Kita keluar aja saya. Kita keluar semua kalau keluar seenaknya. Sopan dikit, Pak. Baru diberi wewenang segitu aja sudah menyalahgunakan wewenang. Itu Zulkifli Hasan itu kan bajingan besar dalam rangka melepas lahan hutan. Erlangga Hartarto masalah CPO, belum Luhut ya sama juga, Erick Thohir. Jadi kalau Bapak pun nggak bisa nangkap Jokowi tadi dengan anaknya, ini bajingan. Jadi pada kesempatannya kami nggak puas atau belum bisa menerima kalau cuma nangkap bupati, wali kota, anggota DPR itu itu tri. Dan saya berani saya nyatakan di sini, pemberantasan korupsi itu harus dari atas. Mohon maaf, Bapak Kembali ke MKR. saya keluarkan ya. Jangan gitu, Pak. KPK. Pak, kita keluar juga, Pak. Kita keluar aja saya. Kita keluar semua kalau keluar seenaknya. Sopan dikit, Pak. Baru diberi wewenang segitu aja sudah menyalahgunakan wewenang. Saya ini Pak, izin, nggak mau pembicaraan kita tidak diketahui rakyat, seolah-olah kami sedang negosiasi kasus korupsi dengan KPK, nggak mau, biar diketahui rakyat, gitu. Sabar. Monggo. Jangan dipanci. Ini biasalah, ini kalau Jangan dipanci. mohon maaf Pak. Jadi kami ucapkan terima kasih atas penerimaan dari KPK pada kami rombongan dari Gerakan Berut Kembali Kedaulatan Rakyat GMKR. GMKR adalah suatu gerakan moral, gerakan perjuangan rakyat di mana merupakan wadah dari berbagai kelompok civil society, beberapa kelompok pergerakan rakyat bergabung di GMKR ini. Nah, sehubungan dengan ulang tahun Veteran Nasional tahun 2026 dan menyambut hari kemerdekaan kita tahun 2026 yang ke-81. Nah, kami mengadakan suatu kegiatan aksi konvoi kebangsaan. Tadinya aksi konvoi kebangsaan itu kami melalui berbagai tempat institusi yang kami perlu koreksi. Jadi yang pertama ke Mabes Polri, kemudian ke Dasmen. Kenapa di Dasmen? Karena itu juga sumber kekacauan dari negeri ini, yaitu telah mengeluarkan surat keterangan penyetaraan Gibran. Yang sebenarnya surat penyetaraan itu tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Harusnya surat keputusan, dan juga itu mungkin tidak melihat ijazahnya sehingga kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK. Ya, Dan kebetulan beberapa teman-teman sudah melakukan kunjungan ke Singapura maupun ke Sydney. Ternyata ke Sydney itu kan cuma kursus bahasa. Ternyata itu pun katanya yang satu kelas sama dia tidak pernah masuk. Ini kenapa kami ke di Dasmen ya, Mas. Kemudian dari Dasmen kami rencananya mau ke MK masalah putusan 90 yang kita ketahui cacat hukum, cacat konstitusi. Karena paman Gibran, paman Usman, ya itulah yang telah memanipulasi keputusan MK nomor 90 sehingga Gibran bisa maju. Nah, selanjutnya kami rencana mau ke Gibran, kantor Wapres. Ya kami ingin mereka sampaikan ke Mas Gibran supaya lebih mundur aja lah daripada dimajukan. Karena Anda itu tidak sah menjadi wakil presiden dan tidak mumpuni menjadi pejabat negara, apalagi setinggi sebagai orang kedua di negara ini. Kemudian yang terakhir ke KPK. Tapi karena sehubungan dengan arahan dari keamanan, kami hanya ke Pulsi, Mabes Polri tadi sudah kami lakukan, dan kemarin sekarang ke KPK. Dan ini pada kesempatan ini kami menyampaikan pernyataan sikap dari GMKR secara resmi kepada pimpinan KPK. Nanti sebelumnya kami akan bacakan pernyataan sikap pada Ketua Komisi KPK. Jadi izin saya bacakan ya Pak, biar bisa didengar semua. Pernyataan sikap nomor 003 GMKR Nasional 2026. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Tagline-nya adalah KPK harus menjadi milik rakyat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa
yang merampas uang negara, merampas hak rakyat, dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. KPK lahir dari amanat reformasi 1998 untuk memberantas korupsi secara independen, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. GMKR menilai bahwa pemberantasan korupsi hari ini masih jauh dari harapan rakyat. KPK tidak boleh menjadi alat kekuasaan, alat politik, ataupun tameng bagi kepentingan oligarki. Atas dasar hal tersebut, GMKR menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, kembalikan KPK pada amanat reformasi. KPK harus independen dan bebas intervensi kekuasaan partai politik maupun oligarki. Kemudian kedua, tuntaskan dugaan korupsi oligarki yang melibatkan mantan Presiden Jokowi dan keluarga, antara lain kasus-kasus Blok Medan, kuota haji, denda kebakaran hutan Sumatera, PSN 2, dan lain-lain. Yang ketiga, tuntaskan dugaan skandal korupsi Asabri, Jiwasraya, dan ekspor CPO yang menyandera pimpinan Partai Golkar dalam upaya mantan Presiden Jokowi ingin membajak Partai Golkar. Yang keempat, menuntut Presiden Prabowo memilih ulang pimpinan KPK saat ini, mengingat proses pemilihannya telah melanggar putusan MK nomor 122/PUU/2022. Kelima, menuntut pemerintah dan DPR untuk memulihkan pelemahan KPK yang telah dilakukan dengan menetapkan Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui reformasi internal yang nyata, bukan sekedar slogan atau pencitraan. Dan terakhir, yang keenam, mendesak Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi segera disahkan dalam rangka memiskinkan koruptor untuk memberikan efek jerah. Jakarta, 10 Agustus 2026, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, Presidium Nasional ditandatangani Mayor Jenderal TNI Purnawan Sunarko dan hadir. Kemudian Muhammad Saididu, kebetulan operasi mata, beliau tidak bisa hadir. Yang selanjutnya ditandatangani oleh Bapak Marwan Batubara sebelah saya. Kemudian Laksma Purnawan Muryono Aldin, saya sendiri. Kemudian Bapak Rizal Fadilah, tanda tangan, Pak Rizal. Kemudian Komjen Pol Ugroseno sementara ada di rumah Pak. Demikian pernyataan sikap bisa saya sampaikan, kami sampai secara resmi kepada Bapak. Dan mudah nanti Bapak bisa mendengar aspirasi dari teman-teman secara lisan. Baik. Ya, mungkin ada ini ya, ada tadi tanda terima ya. Tanda terima. Oh ya, baik. Baik, sebelum itu mungkin bisa Oke, teman-teman silakan. biar nanti Bapak yang menyimpulkan Baik, ya. ya. Pak Marwan. silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang surat pernyataan sikap ini kami sampaikan kepada KPK, tapi sebetulnya ini juga relevan atau malah lebih relevan misalnya kepada Presiden Prabowo maupun kepada DPR RI. Tapi sekaligus juga kami berharap ini menjadi informasi bagi publik untuk memahami apa sebetulnya yang terjadi. Ya. Misalnya kita menyebutkan tentang pemilihan pimpinan KPK yang ada sekarang. Sebetulnya menurut putusan MK nomor 122 tahun 2022 itu bahwa pimpinan KPK 2004-2009 dipilih oleh Presiden atau panselnya dipilih oleh Presiden 2024-2029. Itu putusan MK. Tapi masalahnya ini tadi, kita bicara soal Jokowi. Jadi biang kerok yang bicara tentang penyelenggaraan negara, kasus-kasus korupsi, termasuk lembaga untuk memberantas korupsi, itu memang bagaimana dikendalikan untuk mengamankan Jokowi dan mengamankan oligarki. Nah, di sini sebetulnya kita berharap dengan surat ini, terutama Presiden itu bisa segera membentuk pansel yang baru untuk memilih pimpinan yang baru. Kemudian juga memproses berbagai
kasus yang melibatkan ini, dan saya kira juga relevan untuk KPK melakukan perbaikan internal ke dalam. Nah, yang terakhir, kita juga akan siarkan ini kepada publik supaya paham, nah, dan saya kira kita memahami juga posisi dari KPK. Pimpinan yang ada sekarang ini, toh ini mereka sudah dipilih, tapi kalau memang mau patuh terhadap konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, itu sangat layak kalau mereka sendiri itu mau mengundurkan diri. Ya, lalu juga ada kasus-kasus tadi sudah kita sebutkan berkali-kali. Saya juga ikut dengan teman-teman dari gerakan masyarakat sipil melaporkan tentang Blok Medan, mungkin sudah berapa kali itu termasuk ke sini. Termasuk juga pernah audiensi kepada pimpinan KPK yang lama sebelum yang sekarang ini. Tapi ya memang seperti itulah adanya karena tekanan oligarki itu sangat dominan kepada pemerintah, kepada KPK, dan juga kepada lembaga-lembaga lain termasuk Polri. Saya kira itu mungkin tambahannya. Berikutnya Pak Rizal. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejak waktu ada laporan OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project itu, saya dan teman-teman datang juga ke KPK, gitu ya. Waktu itu harapannya supaya KPK merespon, itu sinyal dunia. Sinyal dunia tentu belum berbasis data, hanya reporting jurnalis misalnya. Tentu kita punya kewajiban itu kan, yang menerima informasi itu melakukan tindak lanjut. Maka kami pada waktu itu menyampaikan gitu kan, juga desakan lah untuk adanya KPK melangkah atas informasi skala dunia itu. Pak Jokowi sebagai orang yang dituduh dan diduganya kan sebagai koruptor tingkat dunia, ya cukup meluas lah informasinya. Nah, kemudian ternyata juga kita kaji lebih dalam, betul saja itu indikasinya cukup kuat. Sejak mulai menjadi wali kota, itu berita tentang korupsinya Jokowi itu sudah tersebar, baik itu soal pendidikan, dana pendidikan di Surakarta, BPMKS waktu itu, terus juga penjualan aset tanpa persetujuan DPRD, tanpa lelang, berapa nilainya, itu tentang Hotel Maliawan di Tawangmangu, itu juga sangat kuat indikasi korupsinya di tingkat saat dia menjadi wali kota, belum yang lain-lain. Kemudian ketika jadi gubernur, juga soal dana pendidikan dimasalahkan, gitu kan. Kemudian juga soal pengadaan bus Transjakarta, bahkan sudah ada korban kepala dinasnya. Soal korupsinya Jokowi di tingkat provinsi. Nah, ketika jadi presiden lebih gawat lagi, lebih ganas lagi. Di situ juga terkuak banyak hal. Hampir semua menteri-menteri yang diproses gitu kan, baik oleh KPK maupun Kejaksaan, selalu mengaitkan dengan setoran-setoran ke Jokowi. Berarti nama Jokowi ini selalu terkait gitu kan. Belum COVID-19 yang tidak bisa dipertanggungjawab sebagai perdata pidana tata negara gitu kan, yang kemudian dikoreksi oleh putusan MK gitu, bahwa itu nggak benar. Tapi itu sudah berjalan gitu. Bahkan kita juga menduga bahwa yang sekarang ketemu juga gitu kan, dana itu ada hubungan dengan dana COVID-19 gitu di masa Jokowi gitu. Jadi berikutnya lebih bisa kita koreksi banyak sekali gitu penyimpangan ketika menjadi presiden. Bahkan kita bisa membaca Pak gitu bahwa kelilingnya tidak terbatasnya dana yang dimiliki itu kan udah menjadi terpublikasi. Padahal seorang presiden berapa gitu kan pendapatan normalnya per bulan, tapi dia disebut kekayaannya sudah tidak bisa dihitung lagi gitu. Saya kira ini sudah menjadi sinyal dan menjadi bagian harus mulai ada kepekaan dari lembaga-lembaga pemeriksa gitu, untuk KPK gitu kan, BPK, PPATK itu mulai bergerak. Yang justru kita aneh sebagai rakyat ini, kok tidak tersentuh Jokowi ini gitu ya, seperti masih seperti lenggang kangkung kemana-mana bebas gitu. Padahal
seharusnya itu sudah masuk kualifikasi peminta keterangan, terperiksa dan seterusnya. Sudah banyak pernyataan publik, ayo tangkap dong, adili dong Jokowi gitu kan. Bahkan sudah sampai kepada kalau itu korupsinya di saat-saat krisis seperti COVID-19, hukumannya mati itu. Gitu ya. Itu kan sudah deras sekali suara itu. Jadi maksudnya mungkin Pak, sekarang bukan berarti bahwa Pak Jokowi sudah turun dari jabatan presiden, justru kesempatan baik gitu dengan tidak terhambatnya birokrasi formal itu untuk bisa melangkah. Ya mudah-mudahan lah harapan kami itu kan KPK, BPK, PPATK bisa melakukan satu langkah bersama mulai gitu Pak Jokowi sentuh gitu, karena ini adalah tuntutan rakyat, tuntutan masyarakat yang tidak boleh kita takut untuk melakukan itu. Saya kira ini tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Narkos kan, Jenderal Narko. Selamat Narko, Jenderal Pur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dari KPK. Kami rakyat ini tahu salah satu agenda reformasi itu dibentuknya KPK ini. Dan saya tidak tahu secara rinci mana pembagian tugas pemberantasan korupsi itu yang ditangani oleh polisi atau yang ditangani oleh KPK ini. Tapi kami tahu ini dibentuk dalam rangka pemberantasan korupsi karena polisi kerepotan saking banyaknya korupsi di Indonesia ini. Tapi nyatanya setelah dibentuk jalan beberapa saat, nyatanya tidak ada lebihnya KPK dengan polisi. Apalagi di dalam tubuhnya KPK ini isinya polisi juga. Jadi ini dagelan menurut saya. Nah itu. Tapi intinya buat rakyat yang penting ini lembaga negara dibiayai oleh rakyat dan memberikan harapan kepada rakyat untuk memberantas korupsi. Mungkin saya nggak perlu sampaikan di sini. Indonesia itu nomor berapa di dunia dan nomor berapa di Asia Tenggara sebagai negara yang paling tinggi korupsinya. Itu menyakitkan hati rakyat, Bapak Ibu, sangat menyakitkan hati rakyat. Jadi kami berharap dengan wewenang yang dimiliki, apakah itu preventif atau represif, tapi kita berharapkan ini lembaga negara yang independen dalam rangka pemberantasan korupsi, jangan sampai ini mau dikendalikan oleh oligarki, oleh pemerintah atau oleh para pengkhianat. Saya juga bingung kalau mengklasifikasikan mana oligarki, mana enggak. Saya bilang orang rakus menggunakan pejabat yang jadi pengkhianat itu bajingan lah. Orang rakus itu ya pengusaha-pengusaha rakus itu, dan dia hidup membayar para pejabat negara yang jadi pengkhianat. Kami berharap itu dianukan, bahwa itu dibersihkan. Kita tahu korupsi ini kategorinya sebetulnya kejahatan luar biasa ini. Jadi kalau katanya Pak Rizal ini extraordinary crime. Tapi faktanya di Indonesia enggak. Enteng-enteng aja orang dijaketin kuning sini masih senyum-senyum. Tapi kalau di Korea Utara sama di Cina pasti tunduk gitu. Nah, jadi itu pertama. Kenapa kami kemari? Fokusnya tadi saya katakan pemberantasan korupsi. Ini lembaga negara yang dibiayai oleh rakyat. Ya kalau orang nggak mampu, ya nggak mampu, bubarin aja. Kita sakit hati kok dengarnya. Gitu. Terus dalam pemberantasan korupsi ini, Bapak Ibu, harusnya dari atas turun ke bawah. Jadi bapak-bapak KPK ini nggak usah bangga kalau nangkap camat, nangkap bupati, nangkap anggota DPR. Kalau paling atas ini dibabat, akan turun ke bawah. Yakin, taruhan kita. Taruhannya dunia akhirat, nah. Taruhannya dunia akhirat saya. Penegakan hukum itu harus dari atas. Nah, tadi teman-teman udah mengatakan Jokowi memang ini top apanya? Top koruptor. Top koruptornya. Tadi badan dunia saja atau NGO dunia yang namanya OCCRP itu mengatakan dia orang nomor 2 atau nomor 3? Nomor 2. Di sini nggak ada main. Di negara lain sudah tindak semua. Atau ada yang sudah melarikan diri dari negerinya. Yang nomor 1. Nah, kita tidak. Karena itu kami cuma menyampaikan undang-undang ini. Kalau saya punya kekuatan saya berontak. Silakan Bapak catat. Karena saya merasa ditipu oleh para penyelenggara negara ini. Saya nggak punya kekuatan kecuali saya ngomong.
Kalau saya punya kekuatan seperti mengumpul masa ngamuk saya, karena udah berapa tahun ini kita dihina gitu. Dan bukan hanya Jokowi, Bapak Ibu, itu Zulkifli Hasan itu kan bajingan besar dalam rangka melepas lahan hutan. Erlangga Hartarto masalah CPO, belum Luhut ya sama juga Erick Thohir. Jadi kalau Bapak pun nggak bisa nangkap Jokowi tadi dengan anaknya, ini bajingan. Jadi pada kesempatannya kami nggak puas atau belum bisa menerima kalau cuma nangkap bupati, wali kota, anggota DPR itu itu tri. Dan saya berani saya nyatakan di sini, pemberantasan korupsi itu harus dari atas. Kalau dari bawah enggak. Kalau presiden atau pejabat presiden, menteri masih aman ya bawah, paling-paling bapak itu enggak dihukum, saya pasti lebih rendah lagi gitu. Dan ini yang saya katakan ini bukan saya tanpa referensi. Di luar negeri itu, di negara-negara yang tertib korupsi itu pasti dari atas. Nah, itu saya menambahkan dari apa yang sudah sampaikan teman-teman tadi. Kami berharap ini lembaga negara harus independen dalam rangka pemberantasan korupsi. Nggak bisa dibeli oleh oligarki hitam, tidak bisa diancam oleh penguasa. Rakyat akan bersama Bapak Ibu. Saya siap sama teman-teman ini. Dan yang berikutnya, yang tadi ya, jangan mau dibeli dan jangan mau diancam. Bapak harus independen, dunia akhirat kau tanggung Bapak Ibu sini. Berikutnya, akan sia-sia KPK ini bekerja kalau cuma nangkep tri itu aja. Dari atas, dari Jokowi. Kurang apa bukti Jokowi yang ngomong ke Jokowi terima suap, terima gratifikasi triliunan. Tapi nggak tahu saya. Dan hari ini kebetulan saya berada di ruangan KPK, saya ngomong ini. Saya ngomong kepada presiden, saya ngomong. Tapi nggak tahu, tidak juga didengar. Saya kalau udah ngomong gini, saya berharap sama Pak Rizal nih, gimana bikin marah rakyatnya gitu. Kayak di Nepal atau kayak di Rumania dulu, tahun 80 sekian gitu. Karena menderita bener dan terhina. Menderita, terhina gitu oleh kelakuan penyelenggara negara. Diberitahu, nggak diterima, malah dilecehkan, padahal dia hidup dari kita pilih gitu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan KPK bisa mendengar dan tentunya menyampaikan kepada pemerintah, rakyat seperti ini gitu. Rakyat seperti ini. Rakyat itu nggak buta, nggak tuli. Rakyat itu nggak buta, nggak tuli terhadap kebobrokan negara ini, kebrengsekan para penyelenggara negara ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sebenarnya tugas KPK tidak jauh dengan tugas saya masih dinas. Jadi tidak sulit sebenarnya, Bapak. Saya berharap KPK kembali kepada kenapa KPK dibentuk. Kan gitu dulu ya. Karena yang ada tidak atau kurang berfungsi. Nah, tadi Pak Narko nyampaikan bahwa jangan ada yang teri. Nah, khusus Jokowi ini setiap menteri yang diperiksa menyangkut store kepada Jokowi. Kan tapi nggak ada di Coel aja nggak ada sekarang. Terus teman-teman menyampaikan bahwa di rumah di Solo ada bunker dan sebagainya, uangnya ribuan triliun apa dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi nggak ada langkah lanjutan. Nah, kenapa kayak Febri cepet amat gitu ya? Kan sama aja, ada di tembok. Mungkin di rumah Jokowi juga mirip-mirip begitu. Jadi kembali lagi Bapak, rakyat ini setelah merdeka 81 tahun, tambah pintar. Jadi nggak bisa dibodoh-bodoh. Ini kemana-mana Bapak. Ya, kita nggak bisa menghadang orang luar negeri, nggak boleh tahu Indonesia, nggak bisa. Gitu ya. Rakyat tukang sayur pun tahu keadaan negara ini. Siapa yang maling dan sebagainya. Tapi yang menjadi masalah memang rakyat sepertinya merdeka tapi tidak merdeka. Karena rakyat sendiri sekarang ditindas. Negara yang tidak punya uang, kata anggota DPR, segera pajak kepada rakyat ditingkatkan.
Saya nggak mudeng kata orang Jawa. Gimana kok puncaknya ke rakyat? Terakhir Bapak, dulu zaman Jokowi terakhir PPATK kalau nggak salah. Proyek strategis nasional itu 36% tidak jelas dananya kemana. Tapi tiba dari semua unsur hukum nggak ada yang nyenggol. Nah, coba kalau Bapak ada jadi kami di lapangan atau jadi rakyat, kan pasti Bapak teriak. Pada satu sisi rakyat sedikit aja, wah langsung tahanan. Saya rasa itu saja dari kami. Terima kasih Bapak bisa terima, dan mohon ini jadikan cambuk saja Bapak ya. Saya percaya mungkin KPK sendiri menunggu sesuatu ya, petunjukkan begitu ya. Saya mengerti Pak, tapi Bapak juga harus berani mengatakan bahaya Bapak kalau didiamkan terus, rakyat akan berontak. Terima kasih. Baik, makasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami rakyat ini sangat ingin bermitra, bahkan bersinergi dengan KPK supaya membantu dalam tugas-tugas pemberantasan bahkan pencegahan korupsi. Namun ada anomali yang mungkin juga bisa jadi koreksi internal KPK, di mana ketika kita ingin bersinergi dalam hal ini membuat laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi, kok kami lapor ke KPK itu tidak jauh beda lapor ke Polsek. Apa di pingpong, disuruh melengkapi bukti, bolak-balik, padahal yang punya kewenangan, tugas bahkan tanggung jawab untuk mengumpulkan barang bukti adalah penyidik, karena dia diberi wewenang bahkan anggaran, termasuk dia bisa mengendalikan manajemen untuk bisa mendapatkan bukti begitu. Contoh yang paling mutakhir adalah dari masyarakat, dari kami, misalkan dari Prof. Antoni Budiawan sudah menyerahkan dugaan laporan terkait korupsi kereta cepat. Ada 3 sebab yang terjadinya itu kerugian keuangan negara, terutama dari sisi ada markup karena beda jauh nilai dengan kereta cepat yang di Cina sendiri begitu. Kedua, cost overrun yang itu tidak direncanakan sejak awal begitu. Yang ketiga, beban utang dan bunga yang jauh lebih tinggi ketimbang pembanding dari Jepang ketika itu. Padahal saya, Pak, kalau PPK pejabat kecil-kecil itu Pak, HPS mahal sedikit saja udah ya dianggap itu sebagai kerugian keuangan negara. Kenapa? Negara harusnya beri manfaat barang atau jasa lebih murah, tapi oleh PPK digelembungkan, perkiraannya jadi naik, sehingga yang menang tender agak lebih mahal daripada harga yang seharusnya. Itu saja jadi korupsi. Ini udah jelas. Pertanyaan selanjutnya kan harusnya PPK yang melakukan penyelidikan. Kalau hitung-hitungannya itu belum ya punya nilai sebagai pembuktian di dalam persidangan pidana, ya tinggal permintaan kepada BPK untuk melakukan audit. Ini tidak pernah dilakukan. Itu satu hal. Hal yang lain yang justru sudah ada audit yang sudah jelas kerugian keuangan negara dari kerusakan lingkungan di 2018 atau 17 Freeport, PT Freeport Pekmoran sudah ada audit dari BPK. Saya bahkan yang membuat laporan KPK, saya lupa, saya nggak mau follow up karena jadi kayak ke Kapolsek juga begitu jadinya. Di situ sudah jelas bahwa ada kerugian, memang kerugiannya bukan uang yang dicuri langsung oleh negara, tapi kerusakan lingkungan yang semestinya itu dikompensasikan dengan uang yang nilainya itu juga kerugian negara, karena yang mewakili rakyat terhadap lingkungan, ya pemasukan dari tambang yang harusnya kepada negara itu kan negara, dan itu dihitung sebagai kerugian keuangan negara. Itu pun juga tidak dilakukan tindakan lebih lanjut. Artinya begini, satu sisi yang belum ada audit, kita minta segera dimintakan audit, tidak ditindaklanjuti karena suruh melengkapi bukti lagi. Sisi yang lain sudah ada audit juga tidak dilakukan, karena itu kan tinggal mengaitkan pasal 2 pasal 3 tentang siapa sih sebenarnya yang melakukan perbuatan melawan hukum dan siapa yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Dan kami hari ini sebenarnya miris, selain KPK sudah dipreteli kewenangannya, alhamdulillah sih masih jalan terus, tetap kita apresiasi Pak, masih bisa nangkap. Saya pikir dulu ketika KPK undang-undangnya diperlemah, itu KPK bermati, ternyata masih, kami apresiasi itu. Tapi ketika kemarin di kasus korupsi MBK yang nangani Kejagung, rezim yang digunakan bukan Undang-Undang Tipikor tapi KUHP yang baru, pasal 2 pasal 3 yang ada batas minimum 4 tahun direndahkan menjadi 2 tahun. Jaksa akhirnya milih rezim KUHP untuk nangani Tipikor di kasus MBK. Lalu di mana orang itu akan merasa jerah dengan korupsi? Kenapa? Karena rezim kita di DPR wakil rakyat kita membuat korupsi itu jauh lebih humanis. Yang sebelumnya batasan minimum 4 tahun penjara sekarang diturunkan menjadi
2 tahun. Apalagi jangan-jangan nanti tidak ada batasan minimum sehingga korupsi bisa divonis 4 bulan misalnya. Atau bahkan korupsi tidak bisa ditahan sehingga koruptor bisa mengajukan prapit berulang sehingga KPK kerepotan nanti. Tersangka koruptor mengajukan prapit berulang, nggak bisa masuk perkara. Aduh, nggak ada wibawa negara kita. Saya pikir itu menjadi catatan karena begini, kita itu punya niat ingin sinergi membantu, tapi ada batasan yang kalau sudah pada sikap percuma deh dibawa KPK, akhirnya masyarakat ada 2 kemungkinan. Pertama akan melakukan tindakan anarkis, yakni Eigenrechting tadi. Kedua, delegitimasi baik kepada aparat penegak hukum KPK dan sebagainya, bahkan kepada negara. Ya wes lah, ngapain kita bayar pajak kalau korupsi juga nggak ditindak gitu loh. Itu kan bentuk, mohon maaf, saya bisa katakan kalau orang sudah pada taraf kemarahan yang tinggi itu apabila merespon kezaliman itu dengan diam, wes jedek, wes gak bisa ngomong lagi saya. Nah, hari ini koruptornya kalau gitu. ya, hari ini ketika Pak Narko masih bisa ngamuk di sini tadi, itu artinya kami sayang pada KPK. Kami ingin memperbaiki KPK, kami tidak ingin negeri ini yang kalau kami bahasa kami ya di kepolisian tadi, Pak, persoalan bangsa itu setengah persennya ada di institusi kepolisian. Kalau polisi itu beres, maka setengah masyarakat masalah bangsa juga beres gitu. Kalau KPK setidaknya ada 25% lah menurut kami. Masalah bangsa itu ada di KPK. Iya, masih lumayan karena KPK hanya nungguin korupsi. Kalau polisi semua urusan. Dan saat penyidikan, polisi itu bisa jadi penyidik, jaksa, hakim, bahkan pengacara. Mau pasal berapa? Mau dihentikan juga, kan dia jadi hakim, dia yang menghentikan. Mau pilihkan pasal yang murah, dia jadi pengacara. Bahkan gimana? Mau restoratif justice tidak. Dulu 86 itu secara ilegal, hari ini 86 dan itu dilegalisasi dengan restoratif justice. Jadi kami prihatin Pak Budi. Jadi mohon kalau ada bahasa dari kalangan kami yang mungkin agak metaforanya berlebihan itu dipahami bahwa itu ada bentuk kecintaan kasih sayang mereka kepada KPK. Karena apa? Perlawanan yang sudah pada titik paling tinggi itu kalau orang mendiamkan. Pak Budi, kalau di rumah ada istri mendiamkan, hati-hati itu. Berarti perlawanan dalam diam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Heru, sudah. Pak Lucy. Saya hanya ingin menyampaikan 2 saja. Kita semua tahu bahwa Jokowi sudah berakhir masa jabatannya sebagai presiden dan dia sudah menjadi warga negara yang sama seperti kita, hak dan kewajibannya. Berkali-kali pada para terdakwa sudah menyebutkan nama Jokowi dan semua tadi sudah disampaikan. Saya hanya ingin bertanya kepada KPK, sanggupkah untuk menyentuh, mengaudit Jokowi, bisa berkolaborasi dengan PPATK dan juga BPK? Karena Jokowi itu udah rakyat biasa, tapi kejahatannya luar biasa. Kebiadabannya itu sudah menghancurkan tatanan hukum di Republik ini selama 12 tahun. Karena apa? Sampai hari ini Jokowi menguasai Prabowo Subianto untuk sebuah sektor. Hanya itu saya mohon dijawab, sanggupkah KPK untuk menyentuh Jokowi, mengadilinya, menyeret ke pengadilan? Itu saja. Terima kasih. Sanggup atau berani? Dia sanggup atau tidak? Ya, baik. Terima kasih. Ya, saya dari ini forum alumni kampus seluruh Indonesia. Jadi kita gabungan dari beberapa alumni dari ITB, dari UI, dari Unpad dan perguruan tinggi lain. Nah, ini saya ingin masih berharap ya, kita masih berharap kepada KPK gitu ya untuk memberantas korupsi karena kita bayangkan ya ke depan Indonesia ini mau jadi seperti apa gitu Pak ya, Pak Budi ya, Bu siapa namanya itu kalau di sini kan saya lihat udah pada senior nih, ada Pak Sunarko, Pak Mur, ini Pak Rizal, Pak Dila, itu udah senior gitu. Nah ini sementara kan Pak Budi ini masih muda ya, 40 sekitar itu ya mungkin ya. Nah 24 ya. Jadi ke depan itu Indonesia mau kemana kalau korupsi ini masih terjadi gitu ya? Karena apa? Dengan korupsi ini kita mau menyiapkan anak bangsa untuk menyiapkan kemajuan bangsa, mau membangun teknologi, membangun pendidikan itu jadi uangnya itu nggak cukup gitu karena banyak dikorupsi. Seharusnya 1000 itu bisa 10 project gitu. Ini kalau banyak dikorupsi kan jadi cuma 3 project gitu ya. Sehingga apa yang ingin dicapai dalam
50 tahun lagi itu anak bapak itu nanti loh. Anak bapak itu, kalau anak saya udah tamat kuliah sih. Nah, tapi mereka akan terdampak nih. Anak cucu kita itu mau jadi apa gitu ke depan itu. Nah, saya menggugah itu. Nah, makanya harapan saya KPK ini bisa menjadi lembaga yang memberantas korupsi dengan sesuai namanya gitu. Jadi jangan hanya namanya aja tapi korupsinya kesannya pilih-pilih gitu. Tebang pilih gitu. Ini kita harapkan di mana kalau kita lihat kasus Jokowi ini kan banyak yang sudah masuk ke pengadilan tuh menyangkutkan kepada mereka gitu, kepada Jokowi. Ada kasus Tom Lembong, ada kasus Nadiem, terus ada beberapa kasus lain. Mungkin bapak-bapak di KPK udah mencatat. Nah, masalahnya nggak berani move nih, nggak berani gerak nih mungkin ya. Nah, itu apa yang menghambat? Nah, itu sebagai generasi muda di KPK, nah itu tanggung jawab generasi kalian tuh. Benar tuh. Nanti anak cucu kita itu ke depan jadi seperti apa? Nah, itu yang kita harapkan, jangan sampai Indonesia jadi nggak berkualitas gara-gara banyak dikorupsi. Nah, jadi kemiskinan tetap terjadi, pendidikan juga tetap banyak yang kurang pendidikan. Sekarang aja 58% tamat SMP. Gimana kita berharap ya? Nah, itu your generation must develop anak-anak gitu. Gitu saya kira gitu, Pak. Terima kasih. Yang terakhir, Bung Edi, Boleh ya? atau senior kita. Oke, makasih banyak Mas Budi dan teman-teman KPK yang saya hormati. Saya masih menghormati loh, karena saya masih berharap KPK akan berfungsi sebagaimana mestinya. Tadi senior saya mengatakan jangan lupa niat utama KPK dibentuk. 98 Mas Budi ada di mana, Mas? Sudah turun ke lapangan belum? Masih SMP. Masih di bangku sekolah. 98 ini KPK ini salah satu mahkota reformasi loh, ya kan? Dan pemerintah membentuk KPK itu karena sorry banget kalau nggak sopan, nggak percaya sama kejaksaan, sama kepolisian, ya kan? Itu. Makanya kita semua tadi percaya KPK itu adalah semacam super body lah, yang kemudian di tangan Jokowi diacak-acak, ditaruhlah Firly, lalu RUU undang-undangnya direvisi, mau OTT mau nyadap mesti lapor Dewasnya bocor-bocorin. Yang terbaru kan di Pemalang sama itu Purworejo ya. Aduh, ada orang KPK bocorin Brimob loh, Mas Narko. Iya. Ada data rencana OTT dalam penyelidikan bupati dibocorin sama staf KPK, dikasih ke bapaknya. Bapaknya itu pengusaha juga ketua ormas. Lalu dijadikan buat memeras ini Bupati Pemalang. Nah, yang itu karena seperti yang dikatakan Mas itu KPK orang KPK. Hukumnya murah, ringan banget. Enggak, ini kejahatan luar biasa, hukuman mati. Enggak, ini eksekutor yang saya cerita bagaimana data itu bisa dibocorkan untuk kepentingan memeras orang gitu loh. Nah, Mas Budi dan teman-teman, saya juga sebetulnya nggak ingin mengulang-ulang, cuma saya betul-betul ingin mendapat jawaban kenapa KPK begitu berhadapan dengan Jokowi dan keluarga itu jadi mandul gitu ya. Teman saya udah jalan batu kan kurang apa? Januari 2022 loh. Dia udah bawa data lengkap, diulang lagi. Aduh, bilang kurang lengkap lah. Tadi teman saya kemudian mengatakan itu kan bukan tanggung jawab pelapor untuk memenuhi data-data bukti-bukti, harusnya penyidik, bukan cuma kewenangan tapi anggaran disediakan. Nah, yang begini-begini di pingpong ini kita bingung nih. Masih niat nggak KPK? Tadi saya buka-buka sambil dengar teman-teman ngomong, anggarannya 1,3 triliunan loh tiap tahun loh. Ada di webnya itu? Ada 1,3, 1,2 sedikit, atau 3 dikit gitu ya. Dan serapannya tinggi-tinggi, 96%, 98% serapan. Artinya dipakai gitu loh. Cuman sayang kenapa ketika menyentuh hal seperti ini jadi mandul. Memang salahnya tadi siapa? Kalau nggak salah Bang Marwan mengatakan ini salah utama ketika Jokowi menjelang lengser masih ngurusin pansel. Kalau sekarang bukan Jokowi, Prabowo. Nggak waktu itu. Jadi yang berkuasa Bapak itu KPK itu masih terlalu semangat di Mas Narko. Masih berkiblat ke sana. Nah, memang Pak Prabowo juga masalah, tapi sare-sare. Jadi saya betul-betul berharap pertemuan sore ini bukan formalitas, Mas Budi ya. Dengan segala keterbatasan Anda sebagai pejabat di sini yang saya nggak tahu eselon berapa, mungkin eselon 2 gitu ya. Tolong betul-betul disampaikan ini
saya nggak usah dilihat lah. Masyarakat resah. Mungkin Hasanuddin boleh lebih muda dilihat juga ya. Tapi di sini ada yang lebih senior kan, ada Mas Narko, segala macam, Mas Nur gitu ya, Bang Marwan nih, tolong diperhatikan lah. Karena tempo hari Bang Marwan, saya sama Bang Marwan hadir juga kalau nggak salah. Ada Rizal Ramli, ada siapa lagi? Amin Rais. Oh iya, dulu ikut. Saya ikut Pak. Dari rumahnya almarhum ke sini. Enggak loh. Iya, betul. Ini alhamdulillah loh. Diterima pun enggak. Ikut. Astagfirullahaladzim. Ada yang sempat bentak-bentak. Ya senang juga kita diterima ya ini ya. Ini alhamdulillah, cuman maksud saya jangan formalitas, jangan cuma nyenengin kita PHP aja. Ya saya juga tahu lah, Mas Budi pasti punya keterbatasan ya. Begitu ketemu atasan ya pasti nggak bisa macam-macam. Tapi please sampaikan aja, nanti biar Allah yang atur hati orang-orang itulah. Mudah-mudahan kalau Mas Budi sampaikan, Allah atur hatinya, digerak-gerakkan, dia mau berpihak pada kebenaran. Ya. Jadi Kembalikan KPK, jangan sampai kata teman-teman di luar KPK itu singkatannya apa? Katanya Komisi Pemberantasan Korupsi, gitu. Katanya. Pakai katanya. Nah ini katanya kita buang nih, supaya benar-benar mengkapai katanya. Saya kira itu aja. Makasih banyak Mas Mur dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu permintaan terakhir. Ya. Mohon maaf. Oh, silakan. Ya. Jadi ini surat resmi kami sampaikan dan akan kami sebar ke publik, ke media. Tadi sudah diminta untuk disampaikan ke pimpinan. Nah, kami atas sudah disampaikan itu, kami minta tambahan. Ada jawaban resmi terbuka dari pimpinan KPK atas surat ini. Apapun itu. Kalau memang tidak sanggup, dikatakan tidak sanggup, ini urusan DPR misalnya. Itu ada tertulis. Misalnya mengembalikan misalnya Undang-Undang 2019 kembali ke semangat nomor 30 2002. Misalnya itu ada jawaban. Ya, tapi yang lebih penting juga kalau memang sadar ini sebetulnya melanggar konstitusi, mundur misalnya. Nah itu jadi ada dua hal tambahan kami yang dari kami harapkan tidak sekedar disampaikan kepada pimpinan, tapi ada jawaban yang tertulis formal kepada publik. Terima kasih. Terima kasih Mas Budi, itu berapa teman-teman, unek-unek teman-teman, tapi jangan dianggap unek-unek, tapi itu suatu vitamin bagi masih ada harapan dari masyarakat, dari rakyat. Jadi pelopor kebaikan. Kita negeri kita ini. Ya, terima kasih. Mohon responnya Pak Budi. Baik. Terima kasih yang kami hormati Pak Mur, Pak Marwan, Pak Rizal, Pak Narko, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu-satu. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi, tentunya ini sebagai bentuk silaturahmi, kita bisa diskusi bareng, ngobrol-ngobrol bareng, dan memang ini adalah semangatnya KPK, Pak Mur, mohon izin. Jadi KPK itu memang selalu terbuka terhadap masyarakat sipil. Kami seringkali juga melakukan roadshow ke daerah-daerah, Bapak. Ya, kami tidak hanya membuka pintu di Gedung Merah Putih, tapi kami juga jemput bola untuk mendapatkan saran, masukan, kritik sepedas apapun gitu kan. Ya, termasuk hari ini kami anggap ini vitamin, kami anggap ini jamu ya, meskipun mungkin terdengarnya pahit begitu ya Pak ya, tapi menyehatkan gitu ya. Artinya masih banyak harapan publik yang harus terus KPK upayakan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan independensi KPK, kami pastikan Bapak Ibu ya, karena memang di undang-undang baru pun, Undang-Undang 19/2019 memang di state ya, meskipun KPK ada di rumpun eksekutif, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KPK tetap melakukannya secara independen. Nah ini juga mungkin Bapak Ibu bisa melihat, mencermati beberapa perkara yang ditangani. Kami tidak melihat latar belakangnya, kami hanya melihat alat bukti, Pak. Jadi kemana bukti itu mengalir, kami lacak, kami telusuri, ketemunya siapa, kan kira-kira seperti itu. Ya, tadi disebut juga pengennya yang lebih besar, ya tentunya semuanya bergantung alat bukti, Bapak. Ketika publik juga menyampaikannya lengkap begitu ya, alat bukti, bukti-bukti awal, informasi-informasi awal yang disampaikan oleh Pak Dumas, kami pasti juga tindak lanjuti gitu ya. Meskipun juga kadang pengaduan masyarakat belum lengkap gitu kan. Kami juga intens berkoordinasi dengan masyarakat sebagai pelapor, dan itu semuanya kami jalankan begitu Bapak Ibu.
Termasuk soal keterbukaan informasi Pak Marwan tadi soal anggaran. Jadi memang standar KPK memang demikian Pak. Jadi KPK tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami betul-betul buka apapun itu ya. Termasuk soal anggaran Pak. Jadi kami publish semuanya karena memang KPK ingin masyarakat itu juga betul-betul bisa melihat KPK sampai ke dalam gitu Pak ya. Nggak hanya displaynya saja, nggak hanya permukaannya saja gitu kan Pak ya, tapi sampai ke dalam. Tidak hanya soal output dari pekerjaan-pekerjaan yang KPK lakukan ya, penanganan perkara, pencegahan, pendidikan, koordinasi supervisi, sampai dengan resources yang digunakan, anggarannya, pegawainya berapa, termasuk sumbernya Pak ya. KPK juga multi sumber Pak, tidak hanya dari organ KPK, tapi juga memang beberapa perbantuan dari instansi lain yang memang itu untuk penguatan kelembagaan. Termasuk ketika persoalan itu sendiri diduga melibatkan oknum dari KPK Pak. Kami terabas Pak, ya kami tidak tutupi dan kami ungkap keluar. Kami tidak kemudian menangani tapi kami tutupi tidak. Tetap kami buka, termasuk yang case Pemalang yang tadi disampaikan. Itu Pak poinnya. Jadi memang permasalahan bisa saja terjadi di berbagai institusi, di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, termasuk KPK. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menindaklanjuti, mengobati permasalahan itu. Dan kami selalu terbuka kepada saran, masukan, kritik, harapan publik ya, seperti dalam pertemuan sore ini Pak. Kami sangat-sangat berterima kasih. Termasuk ini juga formilnya ada, artinya ada surat yang disampaikan. Kami akan sampaikan kepada pimpinan karena memang di sini suratnya tertuju untuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini pun tidak saya buka karena memang tujuannya untuk pimpinan. Saya mendengar langsung tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Mur beberapa poinnya. Meskipun beberapa poin itu di luar kewenangan KPK Pak ya. Artinya ini memang harapan publik secara umum ya, termasuk soal Undang-Undang Perampasan Aset itu juga KPK salah satu yang menginisiasi sejak 2008 Pak. Jadi memang KPK bersama PPATK dan juga koalisi masyarakat sipil dengan kawan-kawan semuanya mendorong ini terus dibahas ya. Tapi memang sampai dengan hari ini sudah 18 tahun berlalu ya, tapi belum tuntas juga gitu Pak ya. Dan tentunya ini juga sebagai penyemangat, sebagai pendorong gitu kan untuk nanti kawan-kawan di pemerintah, kawan-kawan di DPR juga bisa segera menuntaskan. Karena perampasan aset itu adalah salah satu upaya kita untuk membuat jera pelaku Pak. Mungkin para pelaku korupsi ini tidak jera dengan hukuman badan dengan 2, 3, 4 tahun dan seterusnya, tapi mungkin akan lebih jera ketika dimiskinkan, ketika aset-aset itu betul-betul dirampas. Tidak hanya yang kemudian terkait ya, KPK kemudian masuk juga ke pencucian uang jika memang ada indikasi ke sana. Termasuk ketika nanti di Undang-Undang Perampasan Aset ada prinsip-prinsip illicit enrichment, ketika harta kekayaan itu tidak bisa dibuktikan atas sumber perolehannya, maka kemudian negara bisa merampas. Nah, artinya itu kan juga positif. Nah, PR-nya kemudian ketika negara merampas, bagaimana kemudian mengelola ya untuk bisa kembali bagi kemaslahatan masyarakat ya. Tidak berhenti dalam proses pengelolaan itu, tapi outcome-nya, dampaknya harus betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan tentunya itu juga jadi PR dan tanggung jawab kita semua Pak. Dan sore kali ini jadi bentuk untuk saling mengingatkan Pak ya. Saya membuka telinga lebar-lebar Pak, membuka hati lebar-lebar dan membuka pikiran ya seterbuka mungkin atas saran, masukan dan wejangan dari Bapak Ibu semuanya. Karena ini seperti wejangan seorang bapak kepada anak itu Pak ya. Artinya kita sama-sama menjaga, mengupayakan dan memastikan generasi ke depan bangsa kita juga bisa menjaga nilai-nilai luhur, menjaga nilai-nilai integritas, termasuk dalam konteks sore kali ini di KPK bagaimana kita menjaga integritas untuk sama-sama mengupayakan pemberantasan korupsi yang lebih efektif ke depan. Tidak hanya tadi disampaikan Pak Narko soal penanganan perkara saja, tapi juga pencegahan itu penting Pak ya. Pasca kita masuk di penindakan Pak, permasalahan terungkap Pak. Tapi apakah kita akan masuk ke lubang yang sama ya, berulang kembali ya. Makanya kita butuh masyarakat untuk mengawasi bagaimana pemerintah daerah itu melakukan perbaikan.
jangan sampai korupsi ini berulang. Ada di beberapa daerah, mohon maaf, bupatinya dari periode ke periode jadi pasiennya KPK kan gitu Pak ya. Ini kan artinya problem yang nggak diperbaiki gitu kan, terus berulang gitu kan. Kita tidak belajar dari permasalahan masa lalu. Harapannya kan demikian Pak. Ketika itu diperbaiki, mungkin secara euforia publik atau dramatikal publik mungkin tidak terlalu mencuat begitu ya pemberitaannya ketika kita melakukan perbaikan gitu ya, tapi efeknya itu yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Kita lihat beberapa daerah itu sudah sukses ya dalam melakukan upaya-upaya perbaikan. Kita lihat masyarakatnya makmur, sejahtera, dan harapannya itu yang kita duplikasi untuk daerah-daerah lain. Ketika daerah A, B, C bagus gitu kan, artinya ini dari skala daerah ini kita angkat menjadi skala nasional Pak ya. Dari daerah-daerah ini, karena nasional itu kan akumulasi ya dari daerah-daerah ini gitu ya. Nah, kita sama-sama berjuang lah ya untuk hal-hal yang lebih baik ke depan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Mbak Kristel. Jadi Mbak Kristel ini kepala bagian di Biro Humas KPK, Bapak Ibu. Mbak Kristel ini juga sering kali turun ke bawah gitu kan, menerima langsung saran masukan dari kawan-kawan masyarakat sipil dan juga kawan-kawan akademisi Pak. Jadi kami juga sering Pak membuka tenda gitu kan, sampai kawan-kawan itu menginap Pak. Kami temani juga Pak di bawah gitu kan, bertenda di bawah, camping gitu kan, hanya untuk menyampaikan aspirasi kepada KPK yang mungkin juga tidak hanya untuk KPK tapi aspirasinya untuk pemerintahan gitu ya. Karena mungkin KPK jadi salah satu kanal gitu ya untuk jadi jembatan menyampaikan aspirasi publik kepada pemerintah. Mungkin diajak mungkin yang itu. menteri-menteri itu tenda camping. Ya. Camping bareng di depan ya. Ya, pendekatan pendidikan juga kami lakukan Bapak. Jadi dengan para pejabat penyelenggara negara kami juga masuk Pak, tidak hanya di penindakan tentunya ya, masuk di pencegahan pendidikan. Termasuk soal perkara-perkara yang menyangkut top penyelenggara negara kami juga masuk Bapak. Ya, jadi soal kasus haji kami juga masuk, soal Kementerian Ketenagakerjaan kami juga masuk. Di situ ada Wamen. Kalau ke Solo agak ewo pakai ewo kayaknya. Cuman Jokowi aja belum Kena budaya Solo kayak ewo gitu ya. Boleh saya sedikit silakan Pak Marwan. Tadi soal kelengkapan informasi. Ya, dari pengaduan masyarakat. Selengkap apa yang dibutuhkan oleh KPK. Seandainya informasi yang ada di publik kemudian memanggil orang yang sudah melaporkan, lalu yang ketiga instrumen yang dimiliki oleh KPK itu dengan OTT saja, itu kan tidak ada publik kan, OTT itu bisa gitu. Kenapa yang sudah begitu lengkap? Contohnya tadi WUSH, ya kan, ada pembanding. Ini tawaran dari Cina sekian persen untuk bunga. Jepang itu lebih rendah. Kenapa yang di Cina? Ada markup, ada cost overrun. Dan orang yang melaporkan itu pakar ekonomi yang bisa dipanggil. Nah, saya terkesan ini bukan argumentasi yang benar, tapi mungkin Mas Budi diarahkan oleh pimpinan, oleh Jokowi. Iya kan? Tapi kalau seperti itu ya mending nggak usah di sini lah. Ya kan? Dan sampaikan kepada pimpinan. Kalau jadi alat oligarki, alat Jokowi, untuk apa? Tidak punya harga diri. Ya kan? Kita melanggar konstitusi. Bagaimana bisa kerugiannya itu sekitar 70 triliun untuk WUSH. 70 bisa dihitung dan saya baca itu. Kebetulan itu teman saya. Kalau memang dibutuhkan saya bisa nanti sampaikan untuk dipanggil oleh KPK. Kalau memang niat, buktinya belum lengkap. Tapi kalau untuk ngeles, yang aku aja nih pimpinan kan gitu. Saya sudah gugat sama Pak Prof. Iya, Antoni. Iya. Saya sama Pak Antoni sama Pak Dwi laporkan gugatan. Tapi oleh KPK disampaikan kurang bukti. Nah, padahal bisa nyari sendiri. Apalagi tadi saya bilang, instrumennya punya. Saya datang sendiri, saya laporan sama bertiga. Ya, terima kasih Harus Pak ada Marwan. duit ketangkep. Mestinya kan nggak gitu ya? Ya, Ada terkait dengan proyek kereta cepat atau bus itu Pak, memang sudah kami tangani Pak di tahap penyelidikan. Bapak Ibu mungkin bisa cek juga penyelidikan KPK
di kereta cepat, dan itu sampai hari ini juga masih berproses. Jadi silakan Bapak Ibu tunggu saja perkembangannya, karena memang ini kan di tahap penyelidikan, tahap yang belum bisa kami sampaikan kepada publik secara detail. Tapi informasi itu sudah muncul di pemberitaan, monggo silakan. Dan kami juga sudah banyak melakukan pemeriksaan, melakukan permintaan keterangan ke banyak pihak, Pak, ya, di lapangan, ya, termasuk proses-proses pengadaannya kami semuanya capture untuk itu. Tapi karena memang ini di tahap penyelidikan, kami belum bisa sampaikan semuanya kepada masyarakat. Dan terkait dengan peristiwa tertangkap tangan atau yang sering dikenal dengan OTT, Pak, itu juga sebagian besar sebetulnya pelaporan dari masyarakat, Pak. Dan selalu kami sampaikan, Pak, bahwa perkara ini berhulu dari laporan aduan masyarakat. Kami selalu state itu, Pak, yang kemudian kami tindak lanjuti. Salah satunya secara teknisnya adalah melalui peristiwa tertangkap tangan itu, penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa Pak Budi tangkap tangan. Kalau saya hanya yang mendapatkan jawaban tekanan yang pasti, barang bukti itu kan yang dibutuhkan. Kalau hasil dari persidangan pengadilan pada terdakwa, dia menyatakan menyebut nama Jokowi, apa itu tidak cukup bukti? Apa tidak cukup bukti untuk dipanggil yang bersangkutan untuk menyatakan bahwa ketiga terdakwa ini menyebut nama Anda 3 kali? Apa itu tidak termasuk bukti untuk dipanggil? Yang pertama, memang di persidangan itu ada namanya fakta persidangan, ada namanya fakta hukum, begitu ya, Pak, ya. Mungkin itu baru di fakta persidangan yang kemudian nanti dianalisis oleh JPU. Dan ini saya kurang mengikuti apakah ini di perkara yang A, B, C atau yang mana. Karena mungkin juga itu kaitan dengan perkara kawan-kawan di Kejaksaan Agung, bukan di KPK. Bisa juga, Bu, ya. Nah, terkait dengan fakta-fakta demikian, pasti nanti JPU akan analisis sejauh mana kemudian melakukan pemanggilan terhadap seorang saksi untuk memperkuat pembuktian pada pokok perkara tersebut, termasuk juga kemungkinan adanya pengembangan misalnya dari fakta-fakta yang muncul di persidangan. Ini kan baru fakta persidangan, belum fakta hukum, Pak, ya. Ketika nanti beralih ke fakta hukum misalnya, kemudian nanti dilakukan analisis oleh jaksa penuntut umumnya, kemudian nanti ada laporan pengembangan penuntutan misalnya, kemudian terbuka kemudian melakukan pengembangan gitu kan, suatu penyidikan perkara, begitu. Tadi saya bilang sama Pak Edi itu kan, malingnya kelewat gede, presidennya Pak Edi itu nggak berani. Nggak berani, udah jelas. Pak Budi, ini sedikit. Ya, silakan Pak Rizal. Jokowi ini kelihatan banyak disebut, tapi belum tersentuh ini karena faktor memang tidak ada bukti sama sekali, gitu kan, atau memang tidak ada yang melaporkan secara resmi dan sebagainya. Karena saya lihat dari mana, kalau dari tingkat wali kota mau dikejar saja ada banyak kan gitu soal pembuktian seperti tadi. Atau kita mulai ngambil dari akhir sekarang, gitu ya. Pada akhir sekarang saja di tingkat setelah menjadi presiden, gitu kan, dia mendapat hadiah tanah yang kemudian dibangun di 12.000 meter persegi itu. Itu saja juga ada indikasi yang kuat, gitu, kalau menurut saya bisa dikejar. Kalau dari terakhir, misalnya 9.000 yang dijatahkan, 3.000 serius. 3.000 ini namanya Joko Mulyono, kepala desa aja nggak tahu siapa itu. Jangan-jangan itu 3.000 punyanya Pak Jokowi juga. Ya ditambahkan dengan 9.000 jadi 12.000 misalnya, itu kemudian jadi dibayar oleh negara gitu untuk tanahnya sendiri misalnya. Belum lagi dalam tender-tender perusahaan yang ada, perusahaan terbesar Bali itu kan, apa lelang lah, apa dasar semuanya. Belum pagu anggaran 9.000 dengan 1.500. Jadi untuk yang terakhir saja setelah jadi presiden, kalau mau dikejar bisa, gitu kan, dengan indikasi yang kuat. Kalau mau berangkat dari awal, ketika wali kota sudah banyak gitu, mengenai itu. Jadi ini jangan ditutupi semua pertanyaan ini kan, kenapa Jokowi tidak tersentuh? Itu persoalannya. inti persoalannya. Mungkin kalau data hukum, bapak-bapak ini lebih lengkap dari Pak Rizal. Yes. Di luar hukum. Sudah saya bilang di luar hukum kok. Ya, artinya kalau dari hukum pasti lebih lengkap dari itu. Artinya tetap kita menjadi kritik. Terima kasih Pak Rizal. Publik yang memang harus sama satu Pak Budi. PPATK dulu yang
36% tuh Sebentar, sampai izin. nasional. Izin mungkin kita kasih waktu karena tetap info yang saya terima Pak Budi mau agenda kompres. Ya, ada kompres. Jadi dia juga tidak terganggu. Nah, monggo dicukupkan Ya, terakhir. artinya- Gitu nggih Pak Budi. Jadi agenda Bapak nanti, oh ini rakyat udah tahu gitu, tapi nggak ada. Iya. Aku tahu udah setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu.